Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson dan mendapat gangguan tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Iya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Latihan. Dan Yopi Rayar kirimkan umpan pada Alex Robinson. Ya. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Alex Robinson. Hanya hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana pergerakan pemain-pemain Persela yang begitu cepat. Di sini dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana Alex Robinson, dua pemain Persela, maksud saya dua pemain. Dan kini ada di kaki Alex Robinson. Alex Robinson mendekati kotak penalti, bekerja sama. Sebuah tembakan dilepaskan, masih melebar dari gawang Danang Iwi Hatmoko. Ya, sebuah peringatan di sini kita melihat apabila ada sebuah space yang diberikan kepada para pemain depan Persela. Di sini Jimmy Suparno, ex pemain Delta Sidoarjo dan pemain Dari sisi kiri, masih Persela Lamongan kirimkan umpan dalam kotak penalti oleh Jimmy Suparno. Marcio Souza, dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Persijap Jepara. ya sundulan yang mematikan dari seorang Marcio Souza. Kita melihat bagaimana ia bisa unggul di udara atas seorang Evaldo dan umpan tarik yang sangat baik dari Jimmy Suparno. Ya, kita melihat bagaimana tingginya ia melompat melewati Anam. Dan inilah suatu indikasi bagaimana zona marking harus diterapkan oleh para pemain belakang Persijap tentunya untuk menghalau seorang Marcio Souza. Kita lihat yang Menyisir dari sisi sebelah kiri, kembali umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah handball. Dan sebuah hadiah penalti bagi Persela Lamongan memasuki menit ke-15. Ya, sebuah kerugian tentu saja. Walaupun di sini kita lihat pemain Persijap melakukan protes terhadap wasit, tapi Doni sendiri juga tampaknya diam saja karena memang terjadi handsball di kotak penalti dan tentu saja ini sebuah kerugian yang sangat besar bagi Persijap. ya sangat menarik untuk melihat replay di sini. Kita melihat Doni, gerak refleks tentunya dari seorang Doni. Ya, kita lihat tangan kiri memang ya, tangan kiri dari dan Doni. nampaknya bola yang mengenai tangan, bukan tangan yang mengenai bola. Memang sebuah keputusan yang sangat berani dari wasit yang bertindak pada sore hari ini. Dan kini tentunya seorang Marcio Souza, sang kapten, yang bersiap untuk menambah perbendaharaan golnya di Jarum Indonesian Super League melalui titik penalti. Kini Marcio Souza yang musim lalu mencetak 16 gol akankah berhasil untuk membuat Persela Lamongan unggul memasuki menit ke-16 ini. Marcio Souza bersiap-siap. Tampaknya masih menunggu perintah dari wasit. Kita harapkan tidak terjadi deja vu pada saat ia gagal melawan Persib Bandung. Kembali sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza, siap lakukan tendangan dan gol! Ya, saya pikir sangat 1-0 Marcio Souza berhasil menjebol gawang Persijap Jepara. Ya, walaupun arah bola sebenarnya sudah bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara, Danang. Hanya saja memang kecepatan dari datangnya bola atau lajunya bola ini menyebabkan Danang gagal membendung tendangan yang tadi dilepaskan oleh Marcio Souza. Sebuah eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcio. Kita melihat memilih akurasi daripada kekerasan dan kita melihat di sini bagaimana meskipun di sini sudah dihadang oleh Danang Wihatmiko, namun kita melihat laju bola yang sudah sangat akurat masih bisa menyelip di bawah tangan penjaga gawang dan tentunya sebuah deja vu yang tidak berulang bagi seorang Marcio. Dan kita atas keputusan wasit untuk memberikan penalti. Apalagi kita lihat bukan sesuatu yang sengaja dari Doni Siregar di mana bola mengenai tangannya dan bukan tangan yang mengenai bola. Ini dua implikasi yang berbeda. Namun kita lihat wasit sebagai pengadil di lapangan tentu saja memiliki mainan support dari pemain-pemain lini kedua. Kita lihat tampak kurang. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Pablo Frances.
terhadap John Scarlett. Body charge di sini kita melihat oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan, tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Di sini bagaimana intersepsi sudah dilakukan di lini tengah oleh para pemain Persela Lamongan. Dan penetrasi kini dilakukan oleh Yopi Rayar, lepaskan tembakan langsung, masih melebar dari sisi gawang Danang Hyatmoko. Ya, kita melihat bagaimana kepercayaan diri seorang Yopi Rayar yang di 2 pertandingan awal, di 2 pertandingan tandang bermain sedikit defensif. Kita bisa melihat statistik yang mengacu bagaimana Persela bisa kemasukan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan awal. Tentu saja menjadi sebuah teka-teki bagaimana ini akan bisa dipecahkan oleh Coach Muhammad Basri. Dapatkan possession ataupun Zainul Arifin, tembakan langsung ke gawang dan kembali Danang Hyatmoko dapat kuasai bola. Ya, ini juga sebuah upaya penyelesaian yang menurut saya masih terburu-buru. Kita lihat sebenarnya pemain-pemain dari... Ini Persela Lamongan kembali melalui Marcio Sosa dalam kotak penalti, lakukan gerak tipu, umpan dalam kotak penalti dan gagal dimanfaatkan oleh Jimmy Suparno dan Alex Robinson yang sudah menunggu. Ya, sebuah penempatan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh... Kita lihat dalam tayang ulang, Bung, bagaimana Marcio Souza. Hanya saja memang antisipasi dari pemain. Terapkan long ball passing, sebuah ciri yang berbeda dalam bentuk permainan Lamongan. Tentu saja lebih menyulitkan Jepara dalam melakukan antisipasi. Kita lihat berkat keunggulan skill teknik dari seorang Alex Robinson dan juga Marcio Souza yang selalu menyulitkan para pemain belakang Jepara. Dan kita lihat di sini Alexander Robinson mengalami cedera. Pendaratan yang kurang sempurna kita lihat di sini, ya. Ya, ankle dari Robinson tampaknya, Bu. Pemain sayap yang rajin naik, begitu cepat umpan pada Pablo Frances sampai dipatahkan oleh Edgar Aguilera. Yopi Rayar, tampak pelanggaran dilakukan oleh Enjang Rohiman terhadap Yopi Rayar. Sebuah perubetan bola yang mengakibatkan sebuah benturan yang tentunya tidak terhindarkan antara kedua pemain. Ya, kita lihat sebuah antisipasi yang baik dari Yopi, namun harus mengenai kaki dari seorang Enjang Rohiman. Dan kita tahu ini tentu saja sesuatu yang tidak disengaja. Karena kita... Tendangan penalti yang tadi dilesatkan oleh Marcio. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Yandri kepada pemain Persijap Jepara. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat keras di sini kita melihat oleh Enjang Rohiman dan ya, saya kira sangat pantas ya. Ya, sangat tepat bagi wasit untuk memberikan sebuah peringatan karena kita tahu sudah kali kedua di sini. Tommy Rifka Putra patahkan tampaknya tadi oleh Doni Fernando Siregar yang kini tampak terkapar atas benturan antara kedua pemain tadi. Dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap Tommy Rifka Putra yang merupakan kartu kuning ketiga di laga ini dan kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan.